menyesal karena sudah berbuat dosa itu, bukan menyesal di saat datang efek negatif sebab kita berbuat dosa tersebut. Ini nyesalnya karena itu dosa, bukan karena ada kenikmatan yang Allah cabut sebab kita melakukan hal itu. Contoh, ada orang yang minum minuman keras, contoh, minum khamr. Ternyata setelah minum khamr, karena saking seringnya minum khamr, minum minuman keras, sakit. Diperiksa oleh dokter, ternyata ginjalnya rusak. Begitu dia tahu kalau ginjalnya rusak, dia menyesal. Kenapa dulu aku minum minuman keras, coba aku tidak minum minuman keras, mungkin aku sehat. Ini bukan nyesel karena dosa ini. Ini nyesalnya karena setelah dia bermaksiat, dia penyakitan. Nyesel yang semacam ini tidak dimaksud, bukan yang dimaksud agar tobat kita diterima oleh Allah. Yang dimaksud nyesel itu, nyesel, ya Allah, kenapa saya lakukan itu, ya Allah, itu kan dosa lah, itu nyesel yang sungguhnya, ya. Atau mungkin ada orang yang berangkat ke tempat maksiat malam hari, malam Ahad misalnya, pemuda-pemudi berangkat ke alun-alun pacaran. Ternyata di tempat kosnya semua barang dicuri sama orang. Kemudian pulang dari pacaran, masuk ke tempat kos, semuanya hilang, duit hilang, barang-barang yang mungkin berharga bagi dia itu hilang semuanya. Akhirnya dia nyesel, coba tadi aku tidak pacaran, mungkin barang-barangku tidak hilang. Itu bukan menyesal, itu menyesal yang sungguhnya kita menyesali dosa, sebab Allah murka jika kita berbuat dosa itu nyesal. Jadi syarat yang kedua agar tobat kita diterima adalah menyesal. Tanpa menyesal tidak akan ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nyesal itu juga termasuk syarat utama agar kita bertobat kepada Allah. Makanya banyak orang itu yang salah tapi tidak sadar kalau dirinya salah. Kenapa? Karena tidak ada penyesalan, tidak menganggap apa yang dia lakukan itu adalah dosa. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala tarkil maksiyah, niat sungguh-sungguh untuk menjauhi kemaksiatan, ya. Niat sungguh-sungguh untuk menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Nabi kita Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, al-mustaghfir minad dzambi wa huwa muqimun alaih kal mustahzi inda rabbih au kama qala. Orang yang beristighfar kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku, tapi dia masih istiqamah untuk melakukan dosa tersebut, maka sama dengan dia telah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, dia sadar dia bekerja di tempat yang haram, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya pun dia keluar hari ini, dia bisa, tapi ada rasa eman di hati untuk meninggalkan pekerjaannya. Dia istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah aku kerja tempat yang haram, tapi tidak ada keinginan untuk meninggalkan tempat kerja yang haram itu. Mustahzi inda rabbih, dia telah menghina Allah, merendahkan Allah. Justru Allah tambah murka kepadanya. Tahu itu haram tapi masih dilakukan. Sama dengan seorang yang mencuri, ya, maling. Begitu setelah buka lemari orang, dia dapatkan ada satu kotak perhiasan besar dengan jumlah perhiasan yang banyak, bergram-gram, dan duit yang numpuk. Saking senangnya dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Gimana dosanya? Double dosanya. Nyurinya double, nyebut nama Allah di saat mencuri. Sama di saat ada orang yang bermaksiat, dia sadar itu maksiat, kemudian dia beristighfar tapi tidak meninggalkannya, sama dengan dia menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, nambah dosa baru. Yang ini belum diampuni, yang baru datang. Sehingga syarat bertobat yang sungguh-sungguh adalah niat untuk meninggalkan dosa tersebut, ya, maksiat tersebut. Kemudian yang keempat dan yang kelima, ini berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan waktu. Wuku'uha, ya, kata para ulama, wuku'uha qabla al-ghargharah, dan dilakukannya taubat itu sebelum ruh kita sampai di kerongkongan. Kalau malaikat Israel sudah datang
Malaikat mencabut nyawa kita dan sampai di ruh. Lisan masih bisa bergerak, lisan masih bisa berucap. Kemudian kita ucapkan astagfirullah, sia-sia. Sudah ditutup pintu tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlambat. Kemudian yang kelima, wuku'uha qabla tulu'is syamsi min maghribiha. Terjadinya tobat itu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kalau sudah matahari terbit dari sebelah barat, jika beberapa hari atau mungkin beberapa tahun yang akan datang, kok Anda dapati matahari muncul dari sebelah barat, maka seandainya pun Anda istighfar di hari itu dengan puluhan ribu kali, maka sia-sia istighfar tersebut. Karena itulah tanda hari kiamat telah tiba. Dan semoga kita tidak mendapati hari kiamat, karena hari kiamat ini sangat menakutkan sekali. Belum tentu iman kita kuat kelak di hari kiamat. Semoga kita tidak mendapati hari kiamat. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang soleh, yang Allah takdirkan orang-orang yang soleh tidak mendapati hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat itu Bapak Ibu ada angin yang sejuk yang Allah hembuskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Setiap hamba yang soleh melewati angin ini dia akan wafat. Tujuannya untuk apa? Allah tidak menginginkan hamba-hambanya yang soleh wafat di saat atau mendapati hari kiamat. Sehingga semuanya nanti akan datang Imam Mahdi itu tanda-tanda semuanya setelah. Jadi nanti kita akan di akhir zaman itu umat Islam akan berperang melawan orang-orang Yahudi. Makanya hingga detik ini orang Yahudi itu tetap ada. Seandainya pun Palestina terselamatkan, orang Yahudi akan pindah ke tempat yang lainnya. Terus ada sampai hari kiamat. Nabi kita Muhammad sudah katakan ya, nanti orang-orang Yahudi itu akan berperang dengan kita umat Islam, dan kita dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan juga di situ ada nanti Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan bagaimana peperangan itu, siapa yang menang? Umat Islam yang menang. Sudah tertata semuanya. Begitu umat Islam menang, Islam akan menjadi jaya. Jadi Islam itu dimulai dalam keadaan samar, akan kembali menjadi samar, dan nanti di akhir Islam akan menjadi jaya kembali. Begitu Islam jaya, itulah tanda dunia akan semakin habis. Orang-orang yang soleh akan Allah wafatkan semuanya. La taqumus saah, kata Nabi Muhammad, hatta ya'khudallah ashritatahu. Tidak akan datang hari kiamat sampai Allah mengambil semua orang-orang yang soleh yang Allah cintai, sehingga di dunia ini hanya tersisa orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak punya iman dalam hatinya, sehingga Allah biarkan mereka merasakan bagaimana gentingnya yaumul qiyamah, bagaimana menakutkannya hari kiamat. Semoga Allah golongkan kita termasuk hamba-hamba yang soleh dan solehah, yang tidak mendapati hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.